Tapi kan itu sunnah Nabi Pak Ustaz. Nyo banyak orang awak kalau tentang lomak dek polri nyo sunnah dicinyo. Semua yang subuh ke masjid kalau sunnah pada ngodang pahala. Inyo dan tiba-tiba. Makanya nanti orang yang beristri lebih daripada satu, kalau inyo tak adil doh di akhirat kata Nabi jalannya mereng. Tak gendeknya betul Pak. Tapi jangan tengok gini. Kalau ada kawan apa itu aku begini dua. Lain tak kita sendak loh. Maka kalau ada ingin kita nak berbini syaratnya dua. Kamu sampai ke Pak loh. Pertama inyo mesti adil dalam nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini di mana Nabi mendoakan kita umatnya 1400 tahun yang lalu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah barakah umatku di waktu subuhnya. Awal hari orang beriman, dia belum terlintas di hati dan pikirannya dunia, maka yang pertama mesti dia ingat dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat subuh itu dalam Al-Quran disebut salat fajar. Dalam hadis ada dua penyebutannya. Ada disebut dia salat ghadat. Kenapa dia disebut salat ghadat? Ghadat itu maknanya awal hari. Maka kalau dia benar imannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah dia memulai hari yang pertama dari kehidupan yang diberikan Allah kepada dia adalah salat subuh berjamaah. Basyiril masa'ina bil ghulami ilal masajid bin nur tammi yaumal qiyamah. Sampaikanlah kabar gembira, kata Nabi, kepada orang yang rajin berjalan di gelap malam menjelang fajar datang. Dia berjalan di gelap malam, kemana dia pergi? Ilal masajid, ke masjid-masjid untuk salat subuh. Di dunia dia digelap, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan kepada dia nurit tammi yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan menjelang kita masuk ke dalam sirat itu jembatan terbentang di atas neraka jahanam. Maka di dalam surat Yasin kita sering membaca surat ini. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat. Jadi nanti Bapak Ibu kita ke sirat itu berlomba-lomba. Karena mesti lewat sirat dulu baru sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelap menakutkan, maka nanti ada orang yang berjalan di atas sirat itu kalbarqi, seperti kilat. Ada yang dia yajri berlarian dan cahayanya sesuai dengan amal yang dia lakukan semasa dia hidup. Di antara yang paling hebat mendapatkan cahaya adalah orang yang rajin datang salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan cahaya nanti. Amin. Tadi Pak Kasman, ketua masjid kita, Pak Ustadz, kami biasanya di masjid ini kalau acara tabligh akbar, hari-hari besar Islam itu diadakan subuh. Ambo dari rumah tadi ragu-ragu yole akan baurang dari nyati ambo. Karena biasanya setelah maghrib atau setelah isya.
Alhamdulillah kita ramai dan ini tetap dipertahankan sebuah tradisi yang baik. Orang dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu duduk sebentar menjelang syuruk, mengkaji hadis-hadis Nabi, mengkaji Al-Quran. Maka yang kita bahas pada subuh hari ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya. Hadis ini statusnya sahih. Hadis yang mendengar hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqin, wa takaffala Allahu liman kana al-masjid baitahu birruhi war-rahmati wa jawazi 'ala as-sirati ila ridwanillah ila jannah." Masjid itu kata Nabi adalah rumah tempat bagi orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ke Bapak Ibu, orang kalau betul imannya, la ada rasa takut dalam hatinya, inyo pasti rajin datang kemari. Itu yang pertama. Dan kedua, orang kalau ingin hatinya taqi itu maknanya takut, maknanya bersih. Maka orang kalau ingin hatinya bersih, kemana dia pergi? Banyak datang ke masjid. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man tatahhara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah liyaqtadiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajat." Siapa yang berwudu bersih di rumahnya, lalu dia pergi ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu, satu langkah yang ia langkahkan gugur dosa, langkah berikutnya diangkat derajat. Satu langkah digugurkan dosa, langkah berikutnya diangkat derajat. Adalah amal yang bisa menandinginya? Tak ada lebih. Bayangkanlah langkah kaki awak dihitung. Setiap langkah gugur dosa, langkah berikut diangkat derajat. Kami lah mau melangkah Pak Ustaz, tapi derajat kami cuma tujuh-tujuhnya. Tentu betul dalam hati Bapak Ibu. Amal kau nanti baru bisa diterima full itu di akhirat. Adapun kini beri di Allah indah full. Di akhirat itulah nanti nampak oleh kita. Di mana derajat orang-orang yang rajin ke masjid ditempatkan Allah SWT. Di dalam hadis yang sama, riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi? "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yurfa'u bil darajat." Layamu kalian, kata Nabi, amba tunjukkan amalan. Kalau amalan itu kalian lakukan, dosa masa lalu kalian dihapus, derajat kalian diangkat. Hampir-hampir mirip. Qalu bala. Qalu itu mereka jawab. Kalau bahasa Urdu, qalu keluar. Qalu, dah qalunya tidak baik. Qalu, mereka jawab, bala, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kasratul khuta ilal masajid. Banyak langkah datang ke masjid. Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, Nabi setelah selesai salat malamnya mau keluar dari rumahnya ke masjid, itu doa masyhur dan doa itu dihafal oleh awak dan tulis di alif. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lisani nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min wara'i nuran. Ya Allah, ya Tuhan, berilah hati yang bercahaya, kata Nabi. Karena kalau hati bercahaya, inya lunak lombui. Jadikan telinga bercahaya. Kalau telinga mulai bercahaya, maknanya cahaya batin, itu mudah mendengar pengajaran. Orang dan telinganya tak bercahaya, membenarkan pendapat suram. Besutan di hati berajo di mata berkondak hati berbuat pujinya.
Presiden yang dia ajar dulu dia makan korak pada am. Ini tak ada orang makan korak ada Pak, terondak orang ada kan. Ini orang telinganya tidak bijak. Abi basari nura, mata bercahaya. Kalau mata dah yakin nur dari Allah Subhanahu taala. Ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini meninggal tahun 505 Hijriah. Apa itu makna makrifah? Imam Ghazali ini Bapak Ibu setelah dia belajar seluruh ilmu sampailah kepada ilmu filsafat, lalu dia menulis kitab namanya Tahaful Al-Falasifah. Setelah itu sampailah dia pada kesimpulan setinggi apapun pangkat intelektual kalau tak ada makrifah dalam hati tak berguna. Akhirnya apa yang terjadi? 20 tahun dia mulazamah di dalam Masjid Umawi di Suriah, barulah dia mendapatkan makrifah itu. Apa makrifah Imam Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbil abdi, cahaya yang dimasukkan oleh Tuhan ke dalam hati orang beriman. Jadi cahaya tinggi yang masukkan oleh Allah ke dalam hati kita. Dengan apa? Keluar dari rumah, pasok-pasokan, bangun pagi, jangan diturunkan malam, jangan diturunkan ngantuk, pasok-pasokan. Begitu keluar, minta pertama, apa yang kita minta? Ya Allah, beri dia bercahaya, telinga bercahaya, mata bercahaya, lisan bercahaya, dari atas cahaya, dari bawah cahaya, dari kanan cahaya, dari kiri cahaya, dari depan cahaya, dari belakang cahaya. Akhirnya apa kata Nabi? Waj'alni nura, beri aku bercahaya. Maka orang yang rajin datang masuk masjid Bapak Ibu, ini akan bercahaya. Besok tidak ini. Awak asal-asal 10 tahun ke masjid Pak Ustaz, tapi hitamnya baru cahaya tak tibur-tibur. Besok akan yakin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya penerangan batin. Matanya kalau bercahaya, obey dirinya, mana dan boleh ditengok, mana dan tidak boleh ditengok. Hari ini pergi ke pasar dengan orang rumahnya, kodoknya menengok orang rumah orang pada orang rumahnya, berarti matanya tak baca cahaya. Ke depan mandang bangnya nyoma, kau mau terkumpul awak kemana? Itu tak baca cahaya mati itu, matanya. Allah kata Nabi, wa takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu. Allah menjamin, kalaulah Allah menjamin tak ada yang bisa mengganggu-gugat. Berapa banyak janji Tuhan dalam Al-Quran, dan itu awak baca tadi setelah selesai azan. Innaka la tukhliful mi'ad. Tuhan tak mungkin janji Pak, tak sama dengan awak. Awak beko ke beko, esok. Akhirnya terlupa. Tuhan tak. Janji Tuhan tu kes. Apa janji Allah bagi orang yang rajin datang ke masjid? Wa takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu. Allah menjamin orang yang sampai pada tingkat menjadikan masjid itu baitahu. Tengok bahasa Nabi. La macam mainnya masjid. Apa maknanya? Nyaman, tenang, aman. Awak kan kalau lapor naik kerojo ke mana awak balik? Ke rumah. Dan itu tradisi dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap selesai daripada pekerjaan, Nabi mencontohkan kepada sahabat. Sebelum pulang sampai ke rumah, sahabat Nabi dulu Bapak Ibu singgah di masjid dulu sembahyang sunat 2 rakaat. Sampai-sampai sembahyang tahiyatul masjid kau sakingkan pentingnya Bapak Ibu. Dulu Nabi sedang berkhutbah hari Jumat. Pada Allah julud datang seseorang karenanya terlambat. Lalu langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum irka' rak'ataini. Sogak kata Nabi semayang dulu 2 rakaat. Jadi nan mulia mengecek tu khatib ke jamaah. Nan jamaah dari jamaah hari Jumat boleh cek. Idza sa'idal khatibul mimbar. Kalau khatib lah naik mimbar, yang kalian mengecek-ngecek lagi kata Nabi. Kalau kalian lakukan itu, faqad lagha Jumat kalian sia-sia. Ini banyak Bapak Ibu ni kerana tak mengerti. Lah sudah wa khatib dia naik, ini masih juga bual-bual lagi.
Kadang tak lo dapat disalahkan jemaah khatib terlalu lama. Ustaz itu harus punya hikmah. Apa makna hikmah? Itu nur tadi. Hatinya, perasaannya lembut. Makna hikmah itu kalau diterjemahkan kepada seorang tua-tua awak mengerti dengan gendek. Bagi lebih banyak jadi, bagi yang lebih banyak kono. Dikakuk pangkal lebih ujung. Kalau lama gajak kiri, lama gajak kanan, lama jujur, lama depan kaki, orang berhenti lah deh. Berarti dia menyebut Allah Ustaz kami laponet. Nah betul. Mantap. Atau inyo lah menengok-nengok jam. Nah, jadi kalau apa kau nengok-nengok jam, kau langsung berhenti lah. Tentar-tentar nengok jam. Tentar nengok jam. Atau sebentar keluar seorang, keluar berhenti, keluar tiga. Jadi kalau lawan keluar berhenti lagi. Itu namanya hikmah, perasaannya halus, mengerti. Dan itu diajarkan dalam tua-tua awak Pak. Mengecek hikmah dan menangkap punya hikmah. Orang nan punya hikmah itu namanya hakim. Apa namanya? Hakim. Luqman Al-Hakim. Jawabannya awak tak mengerti Bapak Ibu. Makanya awak diajarkan oleh orang tua-tua awak hikmah. Cuba tengok dia cara mendoa. Apa yang tunganai kepada kita nanti duduk. Air tertuang minta diminum, nasi taidang minta dimakan. Saja bila air kau minta diminum. Benda yang ceknya kira-kira. Itu bahasa hikmah. Siapa yang kan bisa itu tuh? Orang yang hatinya bercahaya. Kalau dia rajin ke masjid, dia kira Tuhan hikmah. Ke anak celeng tujuh ngecek harus hikmah. Apalagi kita pemimpin keluarga. Kita kan SK-nya langsung dari Tuhan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu dia mendahulukan perasaan, maka kecetnya itu halus, copet kita menangkap. Maka kalau lo nyebut lusuhnya jilbabnya boleh copet, iya kan? Berarti dia minta diganti. Bapak Ibu Allah berarti Allah. Apa yang dijamin dari Tuhan bagi orang yang rajin datang ke masjid? Takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu birruhi. Diberi dari Tuhan pertama ketenangan. Bapak Ibu dan hadir kini ko masalah awak banyak. Sawit trek kota murah. Iya kan? Nan diboli segala mahal dan dicari segala susah. Pekerjaan tak sesuai dengan apa yang tersedia. Salah awak banyak. Kalau kau nak pergi di rumah ni, kau kalau mau tengok wajah-wajah dan hadir kini, kau nak kodok-kodok kau nak pergi. Tapi begitu masuk dalam masjid, hilang segala lupa. Iya kan? Hilang. Allah berikan ketenangan. Bertanyalah mau ke Bapak Ibu, awak itu apa yang awak cari? Toh, kalau sonang nak dicari, indah ikut topiknya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia bukan dompet sonang-sonang, tapi kesenangan disiko, kesenangan menipu. Apa makna ghurur? Kesenangan tu ada pada mata orang lain. Pegawai menengok kepada orang yang berdagang di pasar, yo loma. Buka kedai pojinya, tutup pojinya, balik pojinya. Nak tidur siang bisa, nak awak tak bisa. Absen digital, mesti nampakkan wajah. Kadang pakai fingerprint. Itu yang pegawai. Ni yang berdagang di pasar. Lama pegawai baju rancak, sepatu kilik. Di bulan menemo TPP lah, sertifikasi lah, gaji 3 boleh lah. Iya kan? Yang nyawa bapak-bapak lama kerja dia apa jadi ustaz.
Iya kan? Ini apa loh Pak? Jadi ibu tinggal mendengarnya. Antung-antung ini dapat palo. Jadi nak adol dan sonang. Kalau nak mencari sonang, tidak disikotop, tidak. Tapi tonang adol. Itu bedakan loh. Makanya Allah sebut dengan kata ruh ketenangan. Tapi kadang salah kita memandang dan menganggap ketenangan itu bahasa orang ini perspektif. Kalau bosok itu mama, kau tak mengerti, maka sengaja mau masuk kampung itu supaya awak akrab. Orang ingin dapat kebun banyak. Kenapa? Karena ini menyangkut begitu kebunnya lah banyak, disitulah tonang ketipu. Rupanya kebun banyak, masalah pun mulai banyak. Iya kan? Gimana kalau tak banyak masalah? Tukang jago lain akan dicari. Akhirnya apa? Percaya ke anak putu mentu sekolah. Percaya ke orang putu mentu kedua. Awak payah berkebun di nyola memanen. Udah panen mas? Udah pak, kok segini? Trek, bodoh ilunya manen pada awak. Inyo dari Jawa kemari tulang 8 korek je boleh. Dan awak pagi balik potong-potong kadang tak balik. Jika nanti ada boleh. Iya kan? Akhirnya apa? Masalah banyak. Allah dan pagar makan tanaman ni. Macam-macam. Sampai-sampai semayang awak tak khusyuk Bapak Ibu. Kau awak lagi ni kan? Obang orang luhur wak kau ajarkan ke pasar benai kau soji. Tinggallah begitu angkat takbir. Andailah awak semayang surang tu mau terlupa rokat. Oh 9 batang, 3 batang dan tak. Lata tanam. Poi sekali nanti kau tumbang lata jungkang lebih jungkang. Kita balik tu tumbuh dengan sok. Abi hari awak mikirkan itu. Tengok sekali di sudi, kau dihontam aja, nanti kau dikuyak-kuyak aja. Manso lain perangai dan koka lain lo perangai. Koka cabut-cabut aja, ya kan? Tak konang juga awak itu sedang semayang. Tonang awak dari kebunannya? Tak. Tapi kalau masuk ke dalam, hilang. Masuk kemari. Taqabbalallahu liman kana al-masjid baitahu birruh. Ada orang menyangka kalau fitinya banyaknya tonang. Tidak lah. Ambo punya kawan umurnya 28. Duitnya nak ngene banyak. Banyak, pokok banyak. Miliaran. 3 tahun setelah itu konailah penyakit kalau makanan hijau-hijau. Apalah bayang, kecuke. Cukai sama sesuai kangkung, cubi. Pokok sayur membongkak punggung kakinya 3 kali lipat. Tidak bisa dipijar pak. Duit banyak. Tak lama sudah itu rokok. Kalau makan daging tidak bisa leher digerakkan. Payah macam robot sakit. Kolesterol sampai 6 matui. 3 tahun, berarti 28 tambah 3, 31 umur. Duit banyak nih. Akhirnya apa nih dokter? Kentang obui deh. Kentang obui makan nih. Pagi kentang, siang kentang, sore kentang. Mau tanya lah ke bapak, itu loknya tu deh. Berarti banyak. Pagi kentang, siang kentang, malam kentang. Ya memang letak kentang itu. Awak pak, iya kan? Dan kan dimakan tak ada selero apa tersebut, iya kan? Tak ada bantang lah. Itu gas galon. Mana kaya awak padanya? Kaya awak. Jorai yang potai, apalah hontam segala, iya kan? Jadi jangan sangko di situ tenang awak. Oh banyak orang rumah nak tolong awak aja. Ya, apa bosan ke apa ibu?
Kalau selevel iman-iman itu, termasuk aku menyampaikan gua. Selevel iman awaknya ulama. Nah itu aja lah. Usang-usang dipengaruhi lapo-lapo dikajangi. Iya kan? Itu je lah pakai. Kenapa begitu? Karena kalau iman awak ditambah menambah masalah. Tidak mengurang masalah tu Pak, menambah masalah. Kalau imannya level-level itu. Tapi kan itu sunnah Nabi Pak Ustaz. Banyak orang awak kalau tentang lemak dek porbinya sunnah dijinya. Semua yang subuh ke masjid, kalau sunnah pada ngodang pahala, inyo dah tiba-tiba. Makanya nanti orang yang beristri lebih daripada satu, kalau inyo tak adil doh, di akhirat kata Nabi jalannya mereng. Tak gendek je betul Pak. Tapi jangan tengok gini. Kalau ada kawan apa itu aku dulu begini dua. Nah, kita sudah loh. Maka kalau ada ingin kita nak berbini syaratnya dua. Kamu sampai ke apa? Pertama, inyo mesti adil dalam nafkah. Nafkah mesti adil. Hari ini berapa untuk bini pertama 600. Untuk bini kedua tentu adil go mengukur semua panjang. Ya kan? Proporsional kata orang ini. Dia agak mengkau dia dihukum mengkau dikaret meletak satu pada topik menilai satu dia tepat patut. Jadi kalau anak bertiga berarti banyak bini pertama pada bini kedua. Kalau dia tak adil doh aturan tergendeng nanti pada kiamat. Dan kedua, adilnya dalam membagi jatah malam. Kalau dah adilnya membagi jatah malam, berdosa. Tapi kalau perasaan itu tidak dihitung Tuhan, tidak dihisap. Mana sayang ke bini pertama, pada bini kedua. Ini tanya malaikat tu. Tapi inyo ditanya kalau nafkah dengan jatah malam tak dibagi. Bininya berdua. Potang Senayan, potang Selasa, potang Rabu, potang Kami di bini pertama. Itu 3 malam bisa. Hari 7 malam Pak. Itu mana oleh malam nan lebih 2. Tak pasal singko tidur lagi. Itu majlis surah kah, ya kan? Jadi jangan cuba-cuba tu lain. Ulama pada ada itu aja. Sampai mana kaji udah Pak? Kau mana poin gini? Bapak baru? Siapa yang rajin datang ke masjid, taqabbalallahu birruh tonang. Allah ridha tonang. Tonang awak disiko dengan tonang awak di tempat lain beda. Tengoklah musim urang libur Pak. Berbunuh-bunuh tanah baik ke padang. Upo pai bauto aja. Kenapa? Macet. Nak tidur hotel penuh, akhirnya tidur di pom bensin, di rumah lomak tidur. Jadi jinyo tonang kan jalan-jalan tidak tonang, maka dokeng diri awak ke masjid. Nan kedua, birrahmati, kurang dan rajin datang ke masjid. Itu hadis sahih Pak. Allah akan berinya rahmat. Makanya kata Nabi, al-masjidu khairu biqa'il ardi. Masjid kala tempat yang paling elok di muka bumi. Tak ada tempat lain elok pada kolej. Kau tempat paling elok. Makanya maaf mengecek ambo. Perempuan yang sedang berhalangan tak boleh masuk ke dalam. Orang yang junub tak boleh masuk ke dalam. Masuk ke dalam ada aturannya. Langkahkan kaki kanan. Baca Allah maftahli abwaba rahmat. Ada kata rahmat di situ. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kini rahmat itu apa makna? Rahmat itu maknanya 3. Pertama, rahmat itu adalah Allah ampunkan dosa kita. Tidak tadi hadis nak baca pertama, siapa yang rajin datang ke masjid, dosa-dosa masa lalu diampunkan dia tu Tuhan. Betul kata Nabi. Itu makna rahmat yang pertama. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah beri jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu rahmat.
Kita kini bisa lancar kerojo, mengurus segala-gala masalah. Bukan dek hebat kita, tapi dek rahmat Tuhan. Tuhan sayang kita. Makanya masuk ke dalam. Jangan lupa baca itu. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Makna rahmat yang ketiga, iqbalu doa. Allah terima doa kita. Maka begitu tiba masalah Bapak Ibu, ke mana awak mesti pergi? Copek-copek ambil wuduk. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum falyarka' rak'ataini min ghairi fariḍah. Kalau kalian ditimpa masalah, menyusah ke hati, menyempit ke pemikiran, berwuduklah, salatlah sunat 2 rakaat. Wahai ke masjid copek. Makanya Ali dulu Bapak Ibu, waktu Nabi itu tahunya datang ke rumah anak-anaknya menengok macam mananya dengan keluarga. Satu siang Nabi datang lalu tidak mendapati Ali di rumahnya. Ditanya ke Fatimah anak, aina ibnu ammi, mano anak paman abo. Maknanya mano laki kau. Fatimah tak menjawab. Ono Nabi ini cerdas. Dia tahu kalau dia sedang punya masalah. Dicari dia Nabi. Karena Nabi takkan payah mencari dah. Berjumpalah Ali di Masjid Nabawi. Waktu itu masjid pada lantai jam kini masih pasir oleh Bapak Ibu. Ali berbaring di masjid. Duduk Nabi. Kum ya Aba Turab. Disapu punggungnya karena menempel pasir. Karena lantai dulu pasir dan kerikil kena. Irji' ila baiti, baliklah ke rumah. Aku kalau ada masalah kok dengan orang rumah, dengan apa kemari dulu koi sembahyang sunat 2 rakaat. Ya Allah ya Tuhan, malam bisa kerubah jadi siang, siang bisa kerubah jadi malam. Nan godang tak ada, nan tak bisa kau selesaikan apa lagi masalah kau nanti. Tolonglah Tuhan. Nanti Allah akan lapangkan hati. Tolong. Itu makna rahmat. Yang ketiga, wajawazi ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Orang yang rajin datang ke masjid, dia nanti akan lewat sirat. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah dalam Quran, kalian pasti akan melewati sirat itu. Jadi sirat itu nanti ada orang yang dia bergelantungan. Panjangnya sirat itu Bapak Ibu bisa dibayangkan berapa lebarnya jahanam. Tapi orang yang rajin ke masjid terutama subuh, ini lewat di sirat aman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah Ibnu Mas'ud menyebutkan ada orang nanti diberi cahaya oleh Allah kal jibal, seperti bukit. Dengan cahaya ternyala rajin datang. Ada orang yang dia cahayanya kenahal, seperti pokok kurma. Di depannya, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya itu ada di depan mata, maka dia bisa jalan. Ada pula orang yang cahayanya kaibah birijlihi, sebesar ibu jari kaki. Kadang menyala, kadang mati. Itulah kadang dari tiba zuhur, asar tak tiba, ya kan? Itulah mati duit. Awak jangan sampai cerit. Akhir daripada tujuan kita, itulah cita-cita tertinggi orang mukmin, ila ridwanillah ila jannah. Maka akan diberi Allah ridha, dengan ridha itulah yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ompek dan kadang-kadang Allah SWT kalau kita rajin datang ke masjid. Dek makanan lah tidak tentu sudah awak. Ya kalau makan kerupuk, Bapak Ibu konsentrasi awak buyar dan ya kan? Maka cenderung kena nelok, saudara cenderung kena lomak. Dan lomak itu lah tiba gini. Jadi itu sajalah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita janji ya Allah Subhanahu wa taala barakah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا سقيا ولا محروما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن أمامنا نورا ومن ورائنا نورا. اللهم اجعلنا نورا. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Banyak kata yang tak berkenan, kalau ada kata-kata yang mohon menyinggung perasaan hati Bapak Ibu, apa mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.